istighfar itu menghapus dosa, ya. Dan ternyata salawat juga dia bisa menghapus dosa. Yang poin yang kelima ini, orang yang rajin baca salawat mendapatkan keutamaan yang kelima. Dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan ditinggikan 10 derajat, ya. Di 10 kebaikan buat dirinya, dosanya yang kesalahan yang 10 dihapus, dinaikkan derajatnya 10 derajat berkat salawat. Nabi katakan, atani atin min rabbi, datang berita dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, qal man shalla 'alaika min ummatika salatan, setiap umatmu yang baca salawat padamu, kataballahu lahu biha asyra hasanat, Allah akan catat buat dia 10 kebaikan, wa maha anhu asyra sayyi'at, Allah akan hapus buat dia 10 keburukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat buat dia 10 derajat. Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan terus-menerus kita persembahkan kepada Allah. Syukur yang menunjukkan kita ini betul-betul hamba-Nya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus majlis yang mulia, jika kita berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu pembahasan kita bakal panjang. Tentang salawat saja itu kita akan temukan setidaknya ada 45 hadis yang berbicara tentang fadilah dan keutamaan salawat. Bahkan mungkin saja bisa lebih dari itu. Berkisah tentang Nabi adalah kisah yang menarik karena namanya disebut sebelum dia ada. Namanya disebut sebelum dia ada. Jika orang-orang besar, namanya disebut setelah orang itu ada dan setelah ada karya yang dia buat. Tetapi Rasulullah SAW, dia belum dilahirkan, namanya sudah disebut, sudah tertera dalam Taurat, sudah dikisahkan dalam Injil. Bahkan ia sudah ada namanya sebelum Adam diciptakan. Maka wajar jika dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan,
kuntu nabiyan wa adamu baina ruh wal jasad. Kata Nabi, aku ini sudah menjadi nabi, sedangkan waktu itu Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Jadi Adam itu masih berada di antara ruh dan jasad, wujudnya belum ada. Nabi itu sudah ditetapkan sebagai seorang rasul. Jadi Nabi ini ia merupakan Nabi yang pertama kali diciptakan, walaupun terakhir diutus. Diciptakan dalam bentuk ruh itu, dia diciptakan pertama kali, walaupun dia belum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang cukup kuat karena diriwayatkan dari jalur sahabat-sahabat besar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas, dan juga dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat perjanjian dengan para nabi-nabi. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengangkatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bisa buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Surat ke-berapa Al-Ahzab? Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ya. Ayat ke-7. Surat yang ke-33 ayat 7. Di situ ada kata misak ya, tentang perjanjian. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ketemu. Oke. Ada yang mau baca? Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Ya, Allah bilang, dan ingatlah ketika kami mengangkat perjanjian atau mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, wa minka, dan dengan engkau wahai Rasul, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Coba perhatikan, Allah sebut Nabi Muhammad lebih dahulu sebelum Nuh. Padahal kalau kita lihat Nabi Nuh diutus lebih dahulu. Allah mengatakan, ingatlah ketika kami angkat perjanjian dengan para nabi-nabi dan dengan engkau wahai Rasul. Baru Allah katakan wa min Nuhin wa Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih dulu dari Nabi Muhammad, tapi Allah sebut minka itu dari engkau Nabi Muhammad lebih dahulu. Artinya memang secara fisik dia memang diutus belakangan Nabi Muhammad SAW, tetapi secara roh Nabi sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil Al-Qur'annya menyatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada riwayat hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan begini, kuntu awalan nabiyyina fil khalq. Aku ini adalah nabi yang pertama kali diciptakan. Wa akhirahum fil ba's. Dan yang terakhir kali diutus. Jadi aku Rasulullah diciptakan pertama kali dalam bentuk roh itu, tetapi diutusnya terakhir. Saya kasih contoh biar jamaah bisa tangkap sedikit. Bukti Nabi Muhammad itu namanya sudah ada lebih dahulu dan rohnya sudah diciptakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar kisah taubatnya Adam alaihissalam? Dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim
Di situ diriwayatkan ada hadis Nabi berkisah kepada para sahabat-sahabat Nabi itu ketika Adam itu mengakui atas dosanya dan menyesali atas kesalahannya. Adam alaihissalam itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Adam itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat pertaubatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam itu di antara untaian kalimat pertobatan yang dia minta kepada Allah, dia mengatakan begini, Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Aduhai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan menggunakan haknya Muhammad agar engkau ampuni aku. Itu Adam. Kan Adam baru ada Adam alaihissalam, baru tinggal di surga. Terus ada kekhilafan yang dia lakukan, kemudian setelah itu dia menyesalinya dan dia datang kepada Allah dengan kalimat-kalimat pertaubatannya. Dan salah satu ini yang minta kepada Allah agar Allah ampuni dia dengan menggunakan apa? Wa bihaqqi Muhammadin. Dalam riwayat tersebut Allah berfirman kepada Adam, Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau kenal tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan dia? Kan memang Nabi Muhammad belum diciptakan. Yang baru diciptakan siapa? Adam. Belum ada makhluk yang lain. Adam belum turun ke bumi waktu itu. Terus Adam alaihissalam berkata kepada Ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadik, karena engkau ketika engkau ciptakan aku dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu ya Allah, wa nafakhta fiyya min ruhik, kemudian engkau hembuskan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si. Adam itu setelah ruhnya dimasukkan ke jasadnya itu, yang pertama kali Adam lakukan dia angkat kepalanya. Ya, dia awalnya dalam posisi tertunduk, terus angkat kepalanya, rafa'tu ra'si wa ra'aitu fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban. Aku melihat di atas tiang-tiang arsh itu ada tulisan yang tertera begitu indah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Adam pertama kali saat dia sudah dihidupkan itu, yang dia lihat di tiang-tiang arsh itu seluruhnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kata Adam, Ya Allah, aku langsung ketika melihat itu, dalam diriku aku berkata, ini pasti bukan makhluk biasa, karena ada namanya disandingkan di samping namamu. Tidak ada nama lain kecuali nama dia itu. Dia pasti makhluk yang spesial. Makanya aku bertobat dengan menggunakan namanya. Lalu apa kata Allah kepada Adam? Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Dia kelak dari anak keturunanmu, dan dia akan aku jadikan nabi terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Artinya sudah dipersiapkan itu. Ya. Ud'uni bihaqqihi, Allah bilang sama Adam, berdoalah engkau dengan menggunakan haknya, karena dia adalah makhluk yang paling aku sayangi, kata Allah. Mintalah engkau dengan menggunakan haknya. Bayangkan jika Adam saja Allah perintahkan untuk minta sama Allah, berdoa sama Allah dengan menggunakan wa bihaqqi Muhammad, apalagi kita ini sebagai umatnya. Ya. Ini Adam nabi pertama lagi, manusia pertama yang diutus sama Allah. Itu Allah bilang ud'uni bihaqqihi, mintalah engkau dengan menggunakan haknya. Terus kata Allah kepada Adam, laqad ghafartu lak, aku Allah sudah ampuni engkau. Jadi Adam diampuni gara-gara apa? Berdoanya, minta taubatnya dengan menggunakan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir riwayat hadis itu Allah katakan kepada Adam, kata Nabi, Allah katakan kepada Adam pada waktu itu, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil perjanjiannya agar beriman kepada datangnya nabi terakhir. Jadi para nabi-nabi diutus dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala angkat
perjanjian dengan mereka untuk meyakini bahwasanya Muhammad sebagai nabi pamungkas. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mereka tahu betul siapa nabi terakhir. Dan semuanya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat dikatakan lam yab'atsillahu ta'ala nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha 'alaihi al-ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus para nabi-nabi ya, dari awal sampai akhir itu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akhadha 'alaihi al-ahad, mengangkat kepada mereka perjanjian mereka fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat perjanjian mereka untuk meyakini tentang nabi terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'in bu'itsa wa huwa hayyun, dan para nabi-nabi itu diangkat janji sama Allah apa? Kalau kalian ini hidup dan masih hidup dan Nabi Muhammad diutus, itu janji mereka di hadapan Allah. Kalau mereka masih hidup dan ketika mereka masih hidup Nabi Muhammad itu diutus, la yu'minan nabihi, mereka disuruh untuk beriman sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian wala yansurannahu, mereka juga diperintahkan untuk apa? Dukung dia, tolong dia, bantu dia. Wa ya'khudhal ahda bidzalika ala qaumihi, dan mereka juga harus mengikat perjanjian tersebut juga kepada kaumnya, mengatakan kepada kaumnya nanti yang terakhir itu bakal muncul namanya Muhammad. Makanya kita temukan kan dalam kitab Taurat ada nggak disebut nama Nabi? Dalam Injil disebut nggak nama Nabi? Karena nabi-nabi sebelum juga begitu, disuruh untuk kasih tahu kepada kaumnya nabi yang terakhir nanti sebagai penutup namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas nih. Ya, ini istimewa Nabi. Ini belum masuk salawat nih. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu kan doanya Nabi Ibrahim. Kenapa doa Nabi? Nabi Ibrahim tahu akan ada nabi terakhir namanya Muhammad. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu dia doa berharap dari garis keturunannya dia. Makanya dia bilang sama Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Surat Al-Baqarah 129. Ayo. Ketemu? Kalau nyarinya pakai handphone pasti cepat. Bismillah dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu kan doa Ibrahim, Nabi Ibrahim ya, sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena dari jalur Nabi Ibrahim itu turun banyak nabi-nabi ya. Termasuk dari kalangan, kita dihitung dari kalangan Bani Israel saja itu dilalui oleh 12 nabi kurang lebih ya. Nah, Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini siapa yang Nabi minta? Nabi Muhammad, dia doa. Makanya Nabi Muhammad ada riwayat hadis Nabi Muhammad katakan apa? Aku ini berkat doa kakek buyutku dahulu namanya Ibrahim. Ya. Minhum yatlu alaihim ayatika, yang membaca atas mereka ayat-ayatmu apa? Menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an, wal hikmah, dan kalimat-kalimat hikmah itu sunnah-sunnahnya dalam kehidupannya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari praktek-praktek penyembahan berhala, kemaksiatan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Satu lagi dalilnya surat As-Saff ayat yang ke-6. Al-Quran dibicaranya tentang bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Surat As-Saff ayat ke-6. Surat 61 ya. 61 ayat 6. Ketemu? Monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kepada Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi bisa lihat ya. Ya, coba dibaca pelan-pelan, lihat artinya itu. Ya, ketika wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Nabi Isa itu ketika dia turunnya di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Bani Israel umatnya siapa? Umatnya Musa alaihissalam. Nabi Isa dia turun, masih banyak Bani Israel di situ. Diturun di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa bilang sama mereka, dia perkenalkan dirinya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Saya ini Rasul yang diutus kepada kalian. Dan saya ini juga membenarkan apa-apa yang telah turun sebelum saya. Lima baina yadayya minat Taurat. Jadi Nabi Isa mengatakan, saya ini tidak menafikan Taurat. Maka dia ngomong sama Bani Israel, saya ini membenarkan apa yang telah turun kepada kalian itu, yaitu dalam Taurat itu. Dan sesudah itu ada kitab lain yang saya bawa sekarang, yaitu Injil. Jadi dia bilang, saya membenarkan, saya membenarkan yang pernah turun pada Taurat itu, dan saya juga bawa. Jadi Injil itu turun, itu isinya Injil itu sebenarnya dia menguatkan yang ada pada Taurat. Dan Nabi Isa bilang lagi, wa mubasysyiran birasulin, dan saya ini kasih kabar gembira juga kepada kalian tentang akan datang satu rasul, ya'ti min ba'di, datang sesudah saya. Jadi nabi-nabi sebelum juga begitu. Nabi Isa disuruh begitu sama Allah. Tidak mungkin nabi-nabi yang lain Allah tidak suruh begitu. Nabi Isa bilang, saya kasih kabar gembira sama kalian, sesudah saya masih ada nabi. Nabi terakhir, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya disebut namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang ahlul kitab tahu. Makanya ketika Nabi itu masih berada di Mekah, ya, itu orang-orang yang berada di Yasrib itu, di Madinah pada waktu itu, sebelum kehadiran Nabi, sebelum Nabi lahir, mereka sudah sering bercerita, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yasrib. Kan ada 3 klan Yahudi tinggal di Yasrib, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, itu tinggal di Yasrib. Itu mereka suka bercerita tentang Nabi terakhir yang sedang mereka nanti-nanti, yang mereka baca dalam kitab Tauratnya mereka. Hanya saja ketika Nabi nanti sudah muncul, kemudian akhirnya masuk ke Madinah, diajak oleh orang-orang Ansar untuk tinggal di sana, orang-orang Yahudi itu tidak mau ikut Nabi. Mereka tidak mau ikut, kenapa? Mereka kecewa. Kenapa Nabi yang diutus itu bukan dari silsilahnya Ishak? Mereka berharap dari silsilahnya Ishak. Ternyata Nabi terakhir itu dari silsilahnya Ismail. Padahal Ishak dan Ismail bersaudara gak? Bersaudara. Itu bapak. Mereka sering bercerita sesama mereka tentang Nabi terakhir. Ciri-ciri ini disebut semua di situ. Itu Rahib Buhairah tahu tentang ciri-ciri kenabian dari mana? Dari kitab Taurat yang dibaca. Bukan dia meramal, bukan. Karena dia tahu, dia lihat, diikuti oleh awan, duduk di mana saja dia, pohon itu merunduk ranting-ranting dan dahan-dahan merunduk untuknya. Wajahnya dia tahu bagaimana wajahnya. Kemudian ada khutmun nubuwah, tanda kenabian yang berada di
pundaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita masuk kepada salawatnya. Jadi ini Nabi ini istimewa. Makanya kenapa ya, salawat itu jadi istimewa? Karena Nabi itu sudah istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Nabi disebut dalam surat Al-Ahzab itu bahwasanya apa tuh istilahnya? Ada dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita itu. Bukan uswatun hasanah, ada uswatun hasanah sudah pasti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa tuh uswatun hasanah? Apa tuh uswatun? Laqad kana lakum surat Al-Ahzab itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa itu uswatun hasanah? Role model. Jadi tidak ada pujian yang Allah berikan ke nabi-nabi yang lainnya selengkap Nabi Muhammad. Contohnya, contoh seluruh kebaikan, contoh seluruh role model, contoh seluruh kebaikan. Ibu mau bicara tentang apa? Pemimpin yang paling hebat ada pada Nabi. Rasul yang sempurna ada pada dirinya. Panglima yang paling tangguh ada pada dirinya. Hakim yang paling adil ada pada dirinya. Suami yang bijaksana ada pada dirinya. Pedagang yang paling jujur dan amanah ada pada dirinya. Imam sholat terbaik ada pada dirinya. Jadi seluruh nilai kebaikan kalau mau yang ditiru ambil dari siapa? Muhammad SAW. Makanya dikatakan sebagai uswatun hasanah, role model semuanya. Makanya kata Syekh Abbas Mahmud Akkad, ulama besar di Mesir, tidak akan ditemukan di bumi ini ada manusia sesempurna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa salawat ini penting? Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. 21, Al-Ahzab 21. Yang uswatun hasanah, Al-Ahzab 21. Nah, sekarang tentang pentingnya salawat. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmatnya untuk Nabi. Para malaikat bersalawat untuk Nabi, artinya para malaikat berdoa kepada Allah agar berikan rahmat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, artinya orang-orang beriman ketika dia bersalawat kepada Nabi, otomatis rahmat Allah turunkan kepada mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di efeknya kembali kepada orang-orang mukmin yang mau membaca dan merutinkan serta mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dari salah seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Hakam. Dalam kitab Bustanul Wa'idhin, Abdullah bin Abdul Hakam ini dia bermimpi setelah Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia. Kenal Imam Syafi'i? Oh, kenal di mana? Tahu ya, tahu Imam Syafi'i. Kenal, tua banget kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i rahimahullah setelah beliau meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Hakam ini dia bermimpi. Dalam mimpinya dia ketemu sama Imam Syafi'i. Terus dia tanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam, apa yang Allah lakukan padamu? Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, dia mengatakan, Allah merahmati aku, Allah mengampuniku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarakku untuk menuju surga seperti seorang pengantin yang diarak menuju pelaminan, kata Imam Syafi'i. Terus Abdullah bin Abdul Hakam ini dalam mimpi ditanya kepada Imam Syafi'i, apa yang membuatmu sampai dapat kedudukan seperti itu? Kau diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diarak menuju surga seperti seorang pengantin yang diarak menuju pelaminan. Yang pernah merasa jadi pengantin.
Nah, pernah diarak kan, pengamen kan heboh tuh. Nah, Imam Syafi'i merasa dia diarak, seperti dia merasa tuh betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Abdul Hakam tanya, "Emang amal apa nih? Kenapa kau bisa dapat seperti itu?" Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Karena aku menulis dalam salah satu kitab saya, ada salah satu kitab beliau namanya Kitab Ar-Risalah. Aku menulis di kitab saya itu di bab yang terakhir, di penutupnya aku menulis salawat Nabi. Ini bukan baca salawat, dia tulis salawat Nabi. Ya, di bagian penutup kitabnya itu. Kemudian penasaran nih Abdullah bin Abdul Hakam, dia kata beliau, salawatnya kayak gimana? Macam gimana salawatnya? Dia mengatakan, saya tulis di kitab saya tersebut di bab terakhir itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ma dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Tutupnya itu. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dzakara dzakirun, selama ada orang yang menyebutnya, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan ada pula orang yang lalai dalam menyebutnya. Kan kita kadang-kadang suka lalai juga kan. Tetapi dia mengatakan apa? Tetap salawat itu ada, tetap ada salawat buat Nabi Muhammad SAW pada orang yang menyebutnya atau pada orang yang lalai dalam menyebutnya. Bayangin, gara-gara satu tulisan itu dia dimasukin di surganya Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat pengampunannya Allah. Itu Abdullah bin Abdul Hakam, dia kaget terbangun dari tidurnya, langsung cari kitab Ar-Risalah, dia periksa benar nggak sih. Ketika dia periksa ternyata betul. Di kitab Ar-Risalah, di terakhir bagian penutup tulisan itu, salawat itu. Apalagi kalau sampai kita membaca. Sekarang keistimewaannya kalau kita membaca salawat. Yang pertama, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat kabar tentang keutamaan salawat, Nabi itu gembira. Jadi keutamaan salawat ini ya sudah diumumkan sama Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jadi senang, jadi gembira karena Allah yang menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim yawman ya'rifuna al-bishra fi wajhihi. Suatu hari Nabi keluar dari ruangannya menemui para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi ketemu sama sahabat-sahabatnya itu, sahabat-sahabat Nabi itu lihat wajah Nabi itu berseri-seri hari itu. Mana sahabat-sahabat Nabi, wah Nabi lagi senang nih. Terus mereka bilang sama Rasul, qalu inna na'riful ana fi wajhikal bishra ya Rasulullah. Wahai Rasul, sekarang ini kami sedang lihat betapa engkau sedang gembira. Apa gerangan yang membuat engkau sangat gembira saat ini ketika kami lihat ada terpancar kegembiraan di raut mukamu wahai Rasul? Qal ajal. Kata Nabi, benar, kalian betul, memang saya sedang senang. Mereka bilang, apa dong? Kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya, atanil an atin min rabbi. Baru saja datang kepadaku berita dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarani, dan memberi kabar padaku, annahu lan yusalli alayya ahad min ummati. Tak seorang pun dari umatku yang membaca salawat buatku, illa raddahallahu alaihi asyra amsalha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala membalikkan kepada orang tersebut, Allah berikan kembali salawat tersebut kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Raddallah, yang kembalikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi tuh girang banget tuh, gembira. Ya, umatnya Nabi dapat kayak begitu. Dan Nabi itu setelah bilang begitu, sahabat-sahabat langsung senang, langsung diam. Nabi juga nggak bilang begini, makanya jadi umat gue dong. Nah, lu kita suka begitu kan? Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam redaksi yang lain itu dikatakan
Nabi mengatakan atani malak, datang satu malaikat mengabarkan kepada Nabi, ya Muhammad, inna rabbaka yaqul, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah berkata padamu, ama yurdika alla yusalli alaika ahadun min ummatika. Dibilang sama malaikat itu, wahai Rasul, tidakkah engkau ridho bahwasanya tak seorang pun dari umatmu yang membaca salawat padamu, illa sallaitu alaihi ashran, kecuali aku bersalawat padanya 10 kali. Wala yusallimu alaika illa salamtu alaihi ashran, dan tidak seorang pun dari umat mengatakan, ya Nabi salam alaika. Kan ada salawatullah, ada salam. Siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, datang ke Madinah, kunjungi Raudhah, ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, satu kali ucapkan dibalas 10 kali. Makanya kita kadang-kadang ada orang di depan makam Nabi itu nggak baca yang lagi, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasul, berulang-ulang. Kenapa? Karena satu kali dia ucapkan salam, dijawabnya 10 kali. Ya kalau dia ucapkan 10, 100, 1000, dikalikan terus-menerus. Ini fadilah yang pertama. Yang kedua, Nabi itu sampai sujud syukur saat dapat berita tentang keutamaan salawat. Sujud syukur. Bukan Nabi tepuk dadanya, tapi Nabi sujud syukur. Jadi Abdurrahman bin Auf mengatakan begini, kana la yufariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam au baban Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun au arba'atun. Di Nabi itu kalau bepergian biasanya yang mengawal Nabi itu antara 4 sampai 5 orang yang suka bersama Nabi. Nabi kalau jalan, ya kalau lagi sedang pergi agak-agak jauh, itu biasanya yang membersamai Nabi itu kalau nggak 4, 5 orang. Suatu hari salah satu yang bersama Nabi ini ada Abdurrahman bin Auf. Fakharaja yata yaumin fattaba'tuhu fadakhala ha'itan min hitan. Pada waktu itu Nabi keluar dan saya ikuti Nabi, kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu Nabi masuk di salah satu kebun, yang kebun itu di dekat Baqi. Nabi masuk dalam kebun tersebut. Kemudian setelah dia masuk, min hitanil aswaf, ya, wilayah namanya Aswaf, ada kebun namanya Aswaf, itu dulu itu di samping Baqi tempatnya. Sampai di situ Nabi SAW fasajada, Nabi sujud, ya. Fasalla fasajad, dia sholat kemudian dia sujud. Sujudnya kagak bangun-bangun, fatala sujud. Nabi itu sujudnya itu lama sekali. Kata Abdurrahman bin Auf, faqultu qabadallahu ruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini jangan-jangan meninggal dia. Nabi nggak bangun-bangun dari sujudnya karena lama sujudnya, dikira Nabi meninggal dunia. Lalu Abdurrahman bin Auf nangis, dia nangis karena lihat Nabi nggak bangun-bangun dari sujudnya. Kemudian setelah itu Nabi bangkit dari sujudnya. Kemudian ketika bangkit dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf dipanggil, sini. Apa yang membuatmu mukamu kayak begitu? Dilihat Abdurrahman bin Auf ini mukanya, ya, dia katakan, malladzi bika? Apa yang terjadi sama dirimu? Kenapa engkau tiba-tiba jadi sedih? Mukamu kayak orang habis nangis. Dia bilang, ya Rasulullah, ataltas sujud, kau panjang sekali sujud dan saya kira kau sudah meninggal dunia, makanya saya menjadi sedih dan saya sampai nangis. Lalu kata Nabi, sajadtu hadhihi sajadah syukran li rabbi. Kau mau tahu kenapa saya sujud lama? Saya sujud begitu lama karena saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala fima ablani fi ummati, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadaku tentang apa yang diberikan kepada umat. Summa innahu qala, lalu dia berkata, man shalla 'alaika minhum salatan katabtu lahu asyra hasanat. Siapa saja dari umatmu ya Rasul mengucapkan satu salawat, aku akan catat baginya sebanyak 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat satu salawat. Berikutnya, fadilah berikutnya. Sudah berapa itu? Sekarang 3, ya.
salawat yang kita baca akan dibalas oleh Allah dan malaikatnya juga. Akan dibalas oleh Allah dan malaikatnya juga. Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Siapa saja yang bersalawat kepada Nabi dengan 1 kali salawat, Allah dan malaikatnya akan membalas. Allah balas, malaikat balas sebanyak 70 kali. 1 kali balasnya 70 kali. Maka kata Nabi, silahkan baca. Mau baca banyak-banyak, mau baca sedikit, tetap dapat balasannya. Baca sekali saja balasnya berapa? 70. Apalagi kalau sampai 10, apalagi sampai 100 ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikutnya, salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata keberkahannya tidak hanya turun kepada kita. Orang yang rajin baca salawat, keberkahannya turun kepada dirinya, kepada anaknya, sampai cucunya. Ya. Walaupun anak dan cucunya belum baca, anak dan cucunya dapat berkah salawatnya. Bayangin 3 generasi dapat berkah salawat. Dan ini ada riwayat hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Anna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudrikur rajula waladahu wa walada walidihi. Jadi salawat yang dibaca oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keberkahannya, fadilahnya, keutamaannya, faedahnya itu akan turun kepada orang yang baca, kemudian kepada anaknya dan kepada anak daripada anaknya. Ya. Lihat tuh orang-orang ahli salawat itu. Orang yang ahli salawat aja. Itu di Martapura itu. Guru J. Salawat aja. Turun sekarang anaknya 2 itu. Jadi tuh anaknya 2 jadi. Pada ketika beliau meninggal masih kecil-kecil. Almarhum itu dapat anaknya lambat sekali dapat anaknya. Beliau meninggal masih kecil. Sekarang anaknya sudah dewasa sekarang. Kemarin sudah tampil, sudah muncul. Saya hadir kemarin acara awalnya itu. Jadi itu amalannya apa? Salawat. Itu tempat sampai saat ini berkah, nyaman, tenang. Masuk di situ itu tenang ya, nyaman. Berkah salawat itu. Turunnya tidak hanya sama orang yang baca, turunnya kepada anaknya, turun lagi kepada anak daripada anaknya, kepada cucunya. Istighfar itu menghapus dosa, ya. Dan ternyata salawat juga dia bisa menghapus dosa. Yang poin yang kelima ini, orang yang rajin baca salawat mendapatkan keutamaan yang kelima. Dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan ditinggikan 10 derajat. Ya. Di 10 kebaikan buat dirinya, dosanya yang kesalahan yang 10 dihapus, dinaikkan derajatnya 10 derajat. Berkat salawat. Nabi katakan, atani atin min rabbi, datang berita dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qal man shalla 'alaika min ummatika salatan, setiap umatku yang baca salawat padamu, kataballahu lahu biha asyra hasanat, Allah akan catat buat dia 10 kebaikan, wa maha anhu asyra sayiat, Allah akan hapus buat dia 10 keburukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat buat dia 10 derajat. Ada orang dengan amalan cukup salawat saya dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Diangkat terus, diangkat oleh Allah Subhanahu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk ini poin yang keenam, sebenarnya pengulangan poin yang keenam ini, malaikat bersalawat itu. Man shalla, hadis Nabi bunyi hadisnya berbeda. Man shalla salatan sallat alaihi malaika ma shalla alayya falyuqil al-abdu min dzalika aw liyuksir, kata Nabi. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka para malaikat itu akan bersalawat baginya selama dia bersalawat. Jadi kalau kita lagi baca salawat itu di mobil, selama kita baca salawat itu malaikat ngikutin terus salawatin buat kita, terus diikutin. Hadis dari Imam Baihaqi, diikutin terus. Terus diikut, salat alaihil malaika ma shalla alayya, selama dia bersalawat padaku. Bayangin kalau antum lagi ada di Madinah, di Nabawi, antum salawat, malaikat di situ turun ikut. Nabi juga nyaksikan antum salawat di situ. Kata Nabi, falyuqillal 'abdu min dzalika aw liyukthir. Ya. Boleh baca sedikit, boleh baca banyak. Kata Nabi. Nabi itu tahu umatnya kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Jadi Nabi tidak paksa untuk berapa banyak. Ya. Kecuali kalau sudah masuk tarekat ya, biasanya ada dosis-dosisnya. Kalau sudah ikut tarekat kan berarti kan sudah ikut dokter spesialis. Ya, dokter spesialis kan kasih obatnya kan ada yang 50 mg, ada yang 100 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1000 gram. Coba kalau masih di dokter umum, nggak ketahuan itu karena obatnya generik obatnya ya. Kadang-kadang obat di warung yang dibuka sama dia kan ditaruh di plastik kan. Ya. Kalau sudah masuk ke spesial, nah berarti kalau sudah mulai baca, saya ini harus baca 1000, saya harus baca. Nah, itu berarti dia sudah mulai masuk ke ranah spesialis kan. Ya, sudah spesialis. Ya. Hari Jumat, nah, nanti ada riwayat hari Jumat itu. Ada hari Jumat, ada riwayat di hari Jumat ada nanti. Ini hadisnya masih banyak nih, 40 lebih hadisnya. Berikutnya, yang ketujuh, salawat itu, orang yang rajin baca salawat dicukupkan segala macam bentuk urusannya. Berarti untuk dunia bisa narik lewat apa? Salawat. Ubay bin Ka'ab itu pernah datang sama Nabi, berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni akthirus salata alaika, sesungguhnya saya ini orang yang cukup banyak baca salawat kepadamu. Dia ketemu Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi dari Nabi masih hidup itu mereka sudah baca salawat. Baca salawat. Dia bilang, wahai Rasul, saya ini suka baca salawat yang cukup banyak buat engkau. Fakam aj'alu laka min salati. Dia tanya sama Nabi, dia tanya dosis. Nah, ini tanya dosis nih. Dia bilang, saya ini sebenarnya berapa banyak sih harusnya baca buat engkau ini? Ya, faqal ma syi'ta. Kata Nabi apa? Terserah engkau deh. Nabi itu nggak aji mumpung. Nah, kalau kau benar-benar mau sahabatku yang top, lu 2000 ya? Enggak, Nabi, masya Allah. Nabi bilang apa? Ma syi'ta. Suka-suka kau mau baca berapa banyak. Tapi Ubay bin Ka'ab belum puas. Qultu ar-rubu'. Dia bilang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi katakan, udah terserah engkau berapa. Dia bilang apa? Bagaimana kalau seperempat, wahai Rasul? Seperempat, maksudnya apa? Seperempat harinya itu, seperempat harinya itu dari dalam 24 jam, seperempatnya itu dia pakai untuk baca salawat. Apa kata Nabi? Ma syi'ta, fa in zidta fa huwa khair lak. Dia bilang sama Ubay bin Ka'ab, terserah engkau, suka-suka engkau, tetapi kalau kau mau lebih banyak lagi, itu baik buat engkau. Nabi kata, kalau lebih banyak daripada seperempat, itu jauh lebih baik buat dirimu. Fakultu an-nisf. Lalu aku katakan, kata Ubay, kalau begitu wahai Rasul, setengah hari saya ini, setengah hari, jadi 12 jam salawat buat engkau. Apa kata Rasul? Ma syi'ta, fa in zidta fahuwa khairul lak. Ya terserah engkau deh. Tetapi kalau kau tambah lagi, baik buat dirimu. Fakultu as-sulusain ya Rasulullah. Lalu saya bilang, wahai Rasul, kalau begitu 2/3. Ya, 2/3. Apa kata Nabi? Ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairul lak. Terserah engkau. Kalau kau tambah lagi, maka itu jauh lebih baik buat dirimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Wahai Rasul, kalau begitu
seluruh hidup saya ini saya jadikan salawat untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia pakai harinya itu banyak, harinya dipakai untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal izan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambak. Apa kata Nabi? Kalau kau lakukan itu sepanjang harimu, banyak kau isi dengan bersalawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua keinginanmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu diampuni. Tukfa hammak, kau pingin apa? Allah cukupkan. Pingin apa? Allah cukupkan. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kadang-kadang semangat sih. Nah, habis dengar hadis ini semangat nih, semangat baca terus. Tapi seminggu lupa lagi. Ya. Berikutnya yang ke-8. Ini kayaknya nggak sampai 40. Ya, bersambung jangan-jangan. Kayak sinetron gitu. Yang ke-8. Orang yang rajin baca salawat terbebas dari kemunafikan dan azab neraka. Kan yang cukup mengerikan ini kan munafik nih. Ya. Kadang-kadang kan kita suka tidak sadar, kita juga sudah masuk di arena munafik, kadang-kadang nifak. Tapi kalau kita rajin baca salawat itu jadi tameng, terbebas dari kemunafikan. Nabi katakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan wa man shalla alayya mi'atan kataba lahu bara'atan minan nifaq. Artinya orang yang berselawat kepada Nabi 100 kali, Bu. Jadi ibu-ibu kalau mau terbebas dari kemunafikan, syarat dari Nabi itu bacanya 100 kali tiap hari. Yang berselawat kepadaku 100 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Allah tetapkan buat dia bebas dari kemunafikan. Baina ainaihi wa bara'atan minan nar, bebas daripada api neraka. Wa anzalallahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Walaupun dia tidak mati syahid, tapi nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dan digabungkan bersama para syuhada. Gabungnya sama syuhada. Ibu-ibu kumpulnya sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Gabungnya sama syuhada Uhud. Ya. Kalau baca satu hari 100 kali, bebas dari kemunafikan, bebas dari azab api neraka, dan dibangkitkan di hari kiamat, bergabung dengan rombongannya orang-orang yang mati syahid. 100 kali minimal tiap hari. Nah. Kalau kita rajin salawat, poin yang ke-9, itu malaikat keliling, Bu. Malaikat itu tiap hari ada malaikat Allah yang Allah tugaskan spesial, khusus cari hamba-hamba Allah yang bersalawat. Dikatakan inna lillahi azza wa jal malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat sayyahina fil ard, yang mengembara di muka bumi, keliling dia patroli. Malaikatnya patroli nyari siapa? Yuballighuni min ummatis salam. Itu malaikat-malaikat Allah itu, kata Nabi, yang sedang berpatroli itu, mereka mencari orang-orang yang berselawat dan mereka menyampaikan kepadaku, si fulan bin fulan ini berselawat padamu, fulana binti fulan, dikasih. Jadi siapa yang berselawat itu malaikat datang kabarin ke Nabi. Jadi ada malaikat yang Allah kirim khusus untuk cari umat Nabi Muhammad yang sedang berselawat. Ya, sekarang lagi ada nih, lagi lihat umat Nabi Muhammad yang sedang duduk ikut ngaji tentang fadilah salawat. Malaikat lagi nunggu, gua tungguin nih, salawat kagak habis ini, kata malaikat. Dan itu kita duduk di majelis ilmu ini, hadis
hadisun sahih. Duduk di majlis ilmu seperti ini kata Nabi, "Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah." Tidaklah satu kaum yang sedang duduk di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala seperti masjid dan lain sebagainya, majlis ta'lim, masjid dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang mereka lakukan adalah yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji isi Al-Qur'an. Duduk di rumah Allah, baca Quran atau mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan kepada mereka yang pertama kata Nabi sakinah. Kalau di majlis ta'lim kan dapat tenang rasanya. Walaupun nanti setelah keluar sumpah lagi, tapi di majlis ta'lim tenang, nyaman. Ya. Karena Allah yang menjanjikan lewat Rasulnya, nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesejukan turun di situ. Wa ghasyat alaihimur rahmah, Allah Subhanahu wa taala payungi mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, malaikat-malaikat Allah itu keliling. Nih ibu lagi duduk di sini, malaikat Allah keliling di sekitar masjid ini. Kemudian mereka angkat sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, ke langit dunia ini, diangkat ke atas, memayungi yang sedang duduk di majlis ilmu. Haffat alaihimul malaika. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama orang-orang yang duduk itu. Allah sebut di samping malaikatnya. Allah puji. Lihat itu ada bapak itu, dia duduk di sini, si anu duduk di sini, disebut. Tuh lihat itu si anu, si fulan, si fulana, disebut zakarahumullahu fiman indah. Itu ibu itu duduknya di belakang yang nyender, dikasih tahu sama Allah sama malaikat-malaikat. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala sedang duduk di majlis ilmu. Maka kalau lagi duduk salawat, baca salawat, ya. Poin yang ke-9 itu, ya. Malaikat Allah kabarin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, kata Nabi. Dan janganlah kalian menjadikan makamku sebagai perayaan, kata Nabi. Wasallu alayya, tapi bersalawatlah padaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat yang kalian baca itu, kata Nabi, bakal sampai kepada aku walaupun dari mana saja. Jadi walaupun kita baca bukan dari Madinah, dari Indonesia, dari Menteng, sampai di mana saja kalian berada, salawat kalian sampai kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kelihatan kalau lagi umroh itu, kelihatan orang yang biasa salawat sama orang yang jarang salawat. Itu kalau sampai di Madinah, kalau yang biasa salawat baru sampai Madinah udah nangis. Jadi ada connecting dia sama Nabi. Ada yang baru sampai di pelataran Nabawi udah gak tahan nangis. Ada yang sudah sampai di Raudhah nangis. Jadi bukan dibuat-buat, memang tiba-tiba aja keluar air matanya. Kenapa? Karena sudah ada jalinan hubungan dia secara emosional dengan Nabi. Karena terbiasa dia baca salawat selama berada di Indonesia. Tapi kan ada yang masuk Masjid Nabawi, dari masuk sampai keluar kagak nangis-nangis. Dia hanya terpesona dan terpukau dengan Masjid Nabawi yang megah itu. Wah, lampu harga berapa? Dia bahas itu malah. Bahas lampu lah, bahas pintu lah. Ini kalau dibuat berapa ya kalau di Jepara ya? Jadi yang dibahas itu ornamen-ornamennya. Tapi kalau orang dia betul-betul sudah mengikat hubungan dengan Nabi, ada koneksi dia dengan Nabi, dengan salawat yang tidak pernah putus, itu beda. Dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu kalau datang di bumi kota Madinah, Imam Malik itu setiap masuk kota Madinah dia turun dari kudanya, lepas sandalnya, jalannya nyeker dia. Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa kau turun dari kudamu? Apakah kudamu capek? Enggak, masih sehat kuda saya. Kenapa nyeker? Sandalmu putus? Enggak, sandal saya masih bagus. Kenapa turun dari kuda? Kenapa jalan nyeker? Kata Imam Malik, enggak pantas saya selama di bumi kota Madinah saya jalan dengan naik kuda atau jalan dengan pakai sandal. Karena di bawah bumi kota Madinah terbaring jasad suci Muhammad SAW. Kalau tidak takut, dia bilang, kalau tidak takut saya dianggap berlebihan, maunya saya merayap aja di bumi kota Madinah. Saking dia mencintai Rasulullah SAW. Ini sampai jam berapa? Asar jam berapa? Ada tanya jawab dia? Berapa?
Oh, 3 kurang 5. Tambah dikit lagi ya, baru tanya jawab boleh ya. Poin yang 10 nih. Tadi ada yang ngomong hari Jumat kan? Nah, poin yang 10 tentang keutamaan salawat di hari Jumat. Nabi bilang begini, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Di antara hari-hari terbaiknya kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Dan pada hari itu pula dia diwafatkan. Wa fihi an-nufkhah. Dan pada hari Jumat itu sangkakala ditiupkan. Jadi sangkakala itu ditiupkan pada hari Jumat. Jadi malaikat yang Allah tugaskan peniup sangkakala itu, saat ini dan seterusnya, dari sebelumnya dan seterusnya, itu posisi dia tepat di mulut dia, tepat di ujung trompet itu. Nggak pernah kemana-mana dia, tinggal nunggu perintah dari Allah ya. Kemudian wafihi as-sa'qah ya. Dan pada hari itu, ketika dikatakan pada hari itu ditiupkan sangkakala, kemudian pada waktu itulah manusia itu dibangkitkan kembali. Pada hari Jumat juga dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka setiap hari Jumat itu, kata Nabi, perbanyaklah kalian bersalawat pada aku. Karena ada momentum-momentum penting yang terjadi pada hari Jumat. Adam diciptakan, Adam diwafatkan, trompet ditiupkan, kemudian dibangkit kembalikan, itu pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena ketika hari Jumat kalian bersalawat, itu langsung tersampaikan kepada aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu para sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat itu dapat disampaikan kepada engkau wahai Rasul, sedangkan jasadmu sudah tiada? Maksudnya nanti kalau engkau sudah meninggal, kan engkau bilang tetap disampaikan, gimana sampainya? Kata para sahabat Nabi. Qal innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya salawatullah alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah itu memakan tubuhnya para nabi-nabi. Artinya para nabi-nabi itu yang sudah wafat itu sampai saat ini tubuhnya utuh, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Bahkan riwayat yang lain dikatakan anna malakan muwakkalun yaumal jum'ah. Pada suatu hari, ada salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan pada hari Jumat. Man shalla 'alan nabi yuballighun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fulan min ummatika shalla 'alaika. Jadi ada malaikat Allah itu ya, yang ditugaskan pada hari Jumat untuk datang kepada Nabi menyampaikan siapa saja, ini si fulan, kasih tahu kepada Nabi Muhammad, si fulan bin fulan yang datang kepada engkau berselawat untuk engkau wahai Rasul. Jadi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita sedikit. Dulu ada ulama di Madinah, Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syankiti, ulama besar di Madinah. Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syankiti, ahli salawat, ulama, alim, ilmunya luas, ahli hadis, banyak orang-orang belajar hadis, nimba hadis sama beliau, ilmu hadis sama beliau. Tapi beliau itu, Bu, kalau mulai hari Kamis sore sampai Jumat sore nggak terima tamu. Dia di dalam kamarnya aja, keluar hanya pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat, balik lagi ke kamarnya, salawat. Dari Kamis sore sampai Jumat sore, salawat. Karena dia berkeyakinan pada hadis Nabi tentang fadilah hari Jumat itu. Bahkan dia sampai berfatwa mengatakan
Bersalawat kepada Nabi di malam Jumat dan hari Jumat lebih utama daripada baca Quran, kata beliau. Itu dibaca diucapkan sama beliau. Ada tamu-tamu besar, orang-orang penting mau jumpa beliau, dia nggak terima kalau pada hari itu, pada Kamis sore sampai Jumat sore, salawat. Suatu hari dia duduk sama muridnya di hari di mana dia sedang puasa sunnah. Dia bilang sama muridnya, tadi malam kok saya mimpi ya. Ada murid kesayangannya di samping. Tadi malam kok saya mimpi, dan mimpinya Nabi bilang sama saya. Dia mimpi ketemu Nabi. Dia sering mimpi ketemu Nabi. Salah satu mimpi terakhirnya itu Nabi bilang sama dia, ya Muhammad bin Muhammad Syankiti, untuk hari ini engkau buka puasanya bersama saya. Untuk hari ini engkau buka puasanya bersama saya, katanya. Dan ternyata habis dia cerita itu, dia lagi puasa sunnah, lagi nunggu waktu berbuka. Jelang berbuka meninggal dunia. Muridnya baru sadar, oh ternyata mimpi dia ketemu Nabi. Nabi katakan, untuk hari ini kau buka puasanya bersama saya. Maksudnya kau tidak buka puasa lagi di dunia. Jadi dia meninggal dalam keadaan puasa, lagi nunggu jelang berbuka. Diambil sama Allah SWT. Ternyata Nabi sudah kabari lebih dulu, kau buka puasanya bersama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit-pelit baca salawat. Ya. Pelit itu bahaya tuh. Sampai pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, wah banyak banget itu. Ya. Makanya Nabi bilang, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang kalau namaku disebut dia tidak bersalawat padaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pahlawan aja punya jasa kita ingat. Nabi jasanya sama kita banyak banget. Masa kita gak ingat? Cara mengingatnya apa? Baca salawat. Dan fadilah salawatnya kembalinya bukan ke siapa-siapa, kembali kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang mau bertanya. 10 dah. Empat 40 sampai maghrib 40. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau selama ini kan saya banyak dengar kajian, perbanyaklah baca Quran gitu kan. Nah, kalau sebenarnya sholat juga lebih utama. Yang mana kita maksudnya yang lebih banyak gitu kan. Kalau sehari-hari kita baca Quran, lagi apa nanti balik lagi baca Quran, ada kegiatan apa kita baca Quran. Mungkin ini untuk sholawat gimana? Seimbang gitu ya. Banyaknya baca Quran. Ya, kalau ibu baca Quran kan, ibu kan tidak mesti baca Quran terus, ya kan? Ya, ada waktu di mana pas di jeda-jedanya baca salawat, gitu. Di masa-masa jedanya ibu baca salawat, maksud jeda-jeda waktunya. Kan dibaca Quran ini kan ada saat ibu baca Quran. Kalau lagi berhalangan baca Quran nggak? Tidak baca Quran. Ngapa? Salawat, zikir, ya. Atau kalau lagi di jalan, lagi berhadas, tidak mungkin baca Quran, ya coba baca salawat. Jadi ada masanya ketika kita di masjid baca Quran boleh. Memang itu kan afdhal zikir. Zikir yang paling afdal itu apa? Tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal zikir tilawatul Quran. Kenapa dikatakan zikir yang paling afdal baca Quran? Karena seluruh kalimat-kalimat thayyibah ada pada Al-Quran. Tentu Al-Quran tetap utama, ya. Tetapi salawat juga penting juga. Kan karena kajian kita saat ini tentang salawat, tentu kita tidak akan hadap-hadapkan dengan Al-Quran, ya, tidak mungkin kan, karena kita baca salawatnya karena untuk Nabi Muhammad SAW, kita baca salawat untuk Nabi, manfaatnya yang dapat siapa? Kita. Dan perintah salawat juga perintahnya ada dalam Al-Quran. Kita baca salawat karena perintahnya adalah Al-Quran. Kalau tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi, tidak mungkin kita lakukan, ya kan? Makanya kenapa kita baca? Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran yang kita tetap lakukan, tapi salawat juga kita tidak mungkin tinggalkan. Silakan, Bu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan sholawat apa yang terbaik Ustaz? Jadi gini, salawat ini macam-macam. Ibu mau baca yang mana yang simple? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Ibu mau baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, boleh. Salawat Ibrahimiyah. Ya. Ibu mau baca yang pendek, salawatnya Jibril, salawat Jibril kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ibu mau baca semua bagus, semua, jangan bilang terbaik, semua bagus. Ya. Hanya Nabi pesan sama kita, la tusalli alayya salatal batra, jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Kata sahabat-sahabat Nabi, apa itu salawat yang terputus? Ketika kalian hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad, berhenti di situ, itu salawatnya terputus. Salawatnya harus lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, harus lengkap. Itu. Nah, salawat yang umum ini itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau yang lain-lainnya itu soal mau baca salawat Fatih, salawat Tibul Qulub, segala macam, silahkan. Ya. Tergantung dengan kebutuhan yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita ingin ketenangan hati, boleh baca Tibul Qulub. Ingin dibukakan segala macam bentuk kebaikan, baca salawat Fatih, boleh saja. Ya. Nambahin yang pendek juga boleh kan, Habib, seperti sallallahu alaihi Muhammad. Kan kita biasa kalau mau masak, mau beraktivitas sallallahu alaihi Muhammad, nggak apa-apa kan? Boleh. Ya. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat Jibril, itu sering disebut dengan salawat Jibril. Ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat banyak sekali. Saya ingin menanyakan mengenai salawat Nabiya itu apa keutamaannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulama-ulama itu karena cintanya mereka kepada Nabi, maka ungkapan selawat yang mereka haturkan kepada Nabi itu dengan berbagai macam redaksi, dan semuanya baik-baik saja, sah-sah saja, karena itu merupakan penghormatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Nariyah itu membuka pintu rahmat, menghadirkan kebaikan, ya, melapangkan segala macam bentuk urusan. Apa membaca? Ya, baca aja. Jadi selama itu isinya salawat dan permintaannya itu kepada Allah, maka tidak ada salahnya. Ya. Selama itu isinya redaksinya salawat ala Nabi dan permohonannya mutlak kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kan redaksi yang bermacam-macam yang digubah oleh para ulama, ya, ditulis oleh para ulama sebagai wujud kecintaan kepada Nabi. Seperti inilah syair-syair cinta kepada orang yang sedang mencintai kekasihnya. Nah, orang itu sedang betul-betul cinta sama Nabi, kemudian dituangkanlah lewat syair-syair salawat itu. Gak apa-apa. Dulu ada namanya Hasan bin Thabit, sahabat Nabi. Itu ahli syair. Itu banyak sekali dia bikin syair pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang melarangnya ketika dia membuat syair-syair pujian kepada Nabi, karena Allah saja memuji Nabi. Kita juga harus puji Nabi. Allah aja puji, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul berada pada tingkatan akhlak yang amat sangat agung dan mulia. Itu kan pujian Allah secara spesial buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika Allah saja memuji dan memposisikan posisi yang baik, terpuji buat Rasulullah SAW, apalagi kita sebagai umatnya Rasul. Nah, kita sesama manusia aja yang lagi kita pingin dapat sesuatu, kita puji dia kan, pingin dapat sesuatu dunia itu. Nabi ini kita dapat dunia akhirat, masa kita gak puji? Sama manusia, lagi kita ngarap-ngarap, kadang-kadang belum tentu dapat tuh. Puji sepuji-pujinya, padahal nggak dapat, nggak kebagian lagi. Kalau sama Nabi pasti kebagian, pasti
dapat, harus yakin itu. Mungkin hadisnya banyak sudah kita kaji tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang sempat saya dengar pertanyaan yang belum ada jawabannya. Apakah Nabi Adam itu juga melakukan sholat? Karena mengingat sholat itu kan diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustaz. Seluruh nabi-nabi itu mereka ada perintah ritual ibadah yang Allah sampaikan kepada mereka. Dan bisa saja berbeda memang. Tapi ada formula ritual yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad saat ini, ya, yaitu ritual yang sekarang ini. Jadi seluruh nabi-nabi itu, jadi gini. Allah mengatakan laqad ba'atsna, Al-Quran, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu ada rasul. Rasul-rasul yang Allah utus itu tugasnya apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini fix nih. Fix sekali dalam Al-Quran bahwasanya seluruh nabi-nabi yang Allah utus itu tugas mereka dua itu. Menyembah Allah dan menghindarkan diri kaumnya dari menyembah selain Allah. Di seluruh nabi-nabi sampai Nabi Muhammad, tugasnya itu mengakui keesaan Allah dan tidak menyembah berhala. Praktek ritual ibadahnya bisa jadi berbeda-beda. Praktek ritual ibadahnya seperti umat Nabi Muhammad, ya sekarang ini kita sholat 5 waktu itu. Kemudian tata caranya ada sama Nabi Muhammad ketika Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bisa jadi umat-umat yang lain mereka ibadah juga, tetapi prakteknya tidak sama seperti kita, tapi ibadah juga. Intinya mereka disuruh beribadah sama Allah agar mereka tidak menyembah berhala dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Minhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, ada di antara mereka yang tetap sesat. Jadi ada yang beriman, ada yang sesat. Tiap-tiap umat itu begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah suruh ambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Disuruh jalan di bumi ini, pelajari tentang kisah-kisah umat terdahulu dan akibat yang didapati oleh orang-orang yang mendustakan risalah kebenaran yang dibawa oleh para nabi-nabi yang datang kepada mereka itu. Sudah masuk asar? Udah. Harus break. Harus ya. Ya. Baik, kita akhiri majlis kita yang mulia. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, rahmatullah buat kita. Sudah lama saya nggak ketemu sama Bu Atice, udah puluhan tahun. Alhamdulillah, saya ketemu ponakannya malah berapa kali. Rektor, ya, saya kebetulan ngisi berapa kali di alumni, ikatan alumninya Pak Arif, SMA 3 angkatan Pak Arif. Baik, kita mohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, Allah turunkan rahmat buat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, Allah jauhkan fitnah dan ujian dalam kehidupan kita, Allah dekatkan orang-orang baik dalam kehidupan kita, Allah angkat derajat kita. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna min aqsal ghayati ya wujud ya rahim ya wadud ya aliman ghaibi wa syahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizzatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi